Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين نخص بالذكر yang kami muliakan Al-Ustaz Musliman, yang kami muliakan Al-Ustaz Aiman Sulaiman, tak lupa yang kami muliakan Al-Ustaz Mahfud Hasanuddin, juga yang kami muliakan Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Ali, dan yang saya cintai Bapak Kepala Desa Selimatan Jaya, atau yang mewakili Ketua BPD beserta anggota, juga yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Kampung Karak, betul ya, Ketua RT, tak lupa juga pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya juga yang saya hormati, hadirin wal hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, para undangan pada malam hari ini yang tak bisa saya sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Yakin dan percaya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, yang diringankan oleh Allah melangkahkan kaki di majelis yang penuh keberkahan ini, itu bukan hanya kebetulan saja, tapi Bapak Ibu hadir di sini itu karena mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang sehat, segar bugar, tidak ada halangan, tetapi karena dia tidak digerakkan kakinya oleh Allah untuk melangkah pada kebaikan malam hari ini di tempat ini, dia tidak bersama kita malam ini. Tapi mungkin ada di antara kalian, di antara Bapak Ibu semua yang saya hormati ini, mungkin badan kurang sehat, ada yang agak-agak demam, karena mendapat taufik Allah, kaki tetap tegak melangkah di tempat ini. Karena apa? Karena sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati fattaqu, ketika kalian berjalan di taman-taman surga Allah, berhentilah. Ketika kalian melihat taman-taman surga, maka berhentilah. Ma hiya radatu min riyadil jannah. Apa itu ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Apa jawab Rasulullah? Dia majalisut ta'lim wa majalisut zikri. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya dari majlis malam hari ini. Amin ya rabbal. Tak lupa juga adik-adik sekalian, grup nih, grup majlis hadrah, majlis salawat,
yang telah meramaikan acara kita pada malam hari ini, juga yang saya hormati. Ini bagian sound system juga, Pak. Terima kasih. Karena saya tak mungkin bisa ceramah, Bu. Kalau sound systemnya tak ada, saya tak mungkin saya jerit-jerit di sini. Maka saya ucapkan terima kasih. Ada kawan dari Banser juga, ada juga nih, lupa saya, Ustadz Heri Firdaus dari pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya malam ini adalah pertama kali di Masjid Al-Muhajirin ini. Mungkin di sekitar sini, termasuk di wilayahnya Ustadz Ali ini, saya juga pernah kemarin maulidan. Saya sangat senang melihat bapak-bapak ibu sekalian, karena ini cukup ramai jemaah yang hadir pada malam hari ini. Ini menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan di wilayah ini cukup tinggi. Kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah manusia yang punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di satu sisi kita diberi kebebasan oleh Allah hidup di muka bumi ini, tetapi di sisi yang lain kita diberi kewajiban, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikannya. Karena memang kita lebih baik ada di majelis seperti ini, ibu-ibu sekalian, daripada sampean cuma bengong di rumah nonton TV, diam di rumah karena kesal sama suami, atau suami lagi ngambek sama istri. Lebih baik kita selawatan dan ngaji. Kenapa? Karena kata orang bijak begini, buat apa kita menunggu yang tidak pasti kalau di luar sana banyak yang antri, kan gitu. Lebih baik kita kumpul di sini beribadah kita. Apalagi ini adalah momen Isra wal Mi'raj, adalah satu peristiwa yang begitu agung, yang begitu mulia di dalam Islam. Kenapa Isra dan Mi'raj itu disebut dengan peristiwa yang begitu agung? Karena tidak ada kejadian yang terjadi di dalam Islam ini yang melebihi dengan Isra dan Mi'raj. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak Allah mengutus Nabi dan Rasul, sampai nanti hari kiamat, tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah langsung menghadap, kecuali junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu keistimewaan bahwa sholat itu bukan perintah yang biasa-biasa saja. Sholat adalah perintah yang luar biasa. Kalau ibadah puasa kita diperintah bersedekah atau ibadah yang lain, Rasulullah melalui malaikat Jibril, tapi tidak dengan sholat. Kalau sholat kita langsung Allah memanggil junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keistimewaannya. Oleh karenanya, maka karena ini perintah langsung yang dijemput oleh Rasulullah, maka sholat menjadi parameter, sholat menjadi penentu bagi setiap orang yang menyandang sebagai muslim, bagi setiap orang yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab nanti, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu adalah sholatnya nanti di akhirat. Kalau sholatnya beres, maka ibadah lain insya Allah beres. Tapi kalau sholatnya tidak beres, insya Allah ibadahnya yang lain pun akan ikut tidak beres. Maka sholat adalah ujung tombak, sholat adalah kunci bagi kita yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada kesempatan malam hari ini, saya tidak akan
ceramah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah dari langit pertama sampai ke Rabbul ke Mustawan. Tidak, Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin dari para kiai yang lain, para ustadz yang lain, di setiap peringatan Isra Mi'raj itu selalu dijelaskan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham itu. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan hikmahnya saja, hikmah dari Isra Mi'raj ini. Bukankah ketika kita melakukan segala sesuatu, kita ingin apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya? Setelah kita melakukan sesuatu itu ada manfaatnya yang bisa membuat kita semakin baik. Begitupun ketika kita Isra dan Mi'raj ini, memperingati ini. Setiap tahun telah kita laksanakan Isra wal Mi'raj ini. Apa sesungguhnya hikmah yang harus kita petik di dalam Isra wal Mi'raj ini? Di dalam kitab Salafun Shalihin banyak hikmah-hikmah dari Isra dan Mi'raj ini. Di antaranya adalah hikmah dari Isra Mi'raj adalah yang pertama, li'i'lamil Islam. Apa li'i'lamil Islam? Li'a'lamil Islam adalah dalam rangka kita untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Isra Mi'raj ini harus disiarkan? Wa min sya'airillahi fa innaha min taqwal qulub. Penduduk Selematan Jaya, ketika engkau mensyiarkan agama Allah, agama Islam, itulah tanda-tanda orang yang hatinya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian Isra dan Mi'raj ini sangat luar biasa, bahkan tidak pernah terjadi kepada Nabi manapun dan di agama manapun. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mensyiarkan seperti kita memperingati Isra Mi'raj pada malam hari ini. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain agar generasi-generasi kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj adalah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita mengajarkan kepada generasi kita, apalagi kita di zaman yang akhir ini. Modernisasi masuk tidak hanya di kota, tapi ke desa-desa juga modernisasi masuk, Pak. Kalau dulu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, anak kita ketika bapak masukkan ke dalam rumah, masukkan ke kamar, kunci kamar, aman, tidak akan pernah ada gangguan. Tapi untuk hari ini tidak berlaku gitu, Pak. Kenapa? Karena meskipun dia di dalam kamar, dunia ada di genggamannya. Ketika baik apa yang digenggam ini, maka akan menjadi nilai positif bagi anak kita. Tapi ketika yang digenggam ini dibawa ke hal negatif, maka anak kita pelan tapi pasti anak kita akan menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Hati-hati, Pak. HP ini bisa dibawa ke baik, bisa dibawa ke tidak baik. Kalau kita datang ke pengajian, menyebarkan pengajian di HP, itu menjadi nilai ibadah bagi kita. Tapi ketika yang dilihat yang lain, sekarang kita mendapatkan dosa ini tidak perlu kita mencari, Pak. Kadang-kadang datang sendiri. Kalau dulu malu, orang dulu tidak ada orang pacaran itu zaman dulu, zaman abah saya atau kakek saya dulu. Kalau yang nama pacaran itu paling-paling bertamu ke rumahnya, diantarin kopi, setelah itu masuk lagi yang perempuan. Kalau sekarang, kalau tak diantar pulang jam 3 malam, bukan pacaran itu. Betul tidak? Apa yakin anak kita yang dibawa sampai jam 3 malam aman? Bisa selesai, Pak. Sekarang kita ini lagi pengajian begini nih, Pak, pengajian nih, pulangnya ini belum tentu aman kita nih.
mata kita nih loh belum tentu aman Pak. Mungkin lagi pengajian begini jadi nilai ibadah bagi kita ini, berada di jalan Allah, tapi pulang nanti. Tapi kalau di sini saya yakin enggak. Tapi kalau di Ketapang Pak, jam 3 malam tuh iu yang melinyang tuh banyak. Saya biasa Pak, pulang jam 2 jam 3 malam pulang pengajian itu biasa Pak, lihat ikan hiu yang mulus-mulus. Jadi bingung kita. Tadi saya ceramah sebelumnya menyampaikan pengajian seperti ini, insya Allah dapat pahala. Saya pulangnya lihat begituan, enggak dilihat barang bagus, dilihat dosa. Nah, jadi hati-hati Pak, mari kita jaga generasi kita ini. Islam ini memang betul tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tak akan pernah habis di muka bumi, tapi tidak ada jaminan Islam tetap di Ketapang. Tidak ada jaminan Islam tetap di Sleman Jaya ini. Ketika generasi kita biarkan tidak dididik, tidak diajarkan ilmu agama, maka bisa dipastikan mungkin hari ini masjid ini masih penuh, mungkin hari ini masjid ini masih tempat kita berjemaah melaksanakan pengajian seperti ini, tapi tidak ada jaminan untuk 20 tahun yang akan datang. Ketika generasi tidak kita didik dengan benar, maka kesempatan ini kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak kita agar anak kita menjadi generasi yang betul-betul mumpuni untuk meneruskan perjuangan kita di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalah dengan anak kita. Orang kadang-kadang ketika menikah, ketika ditanya itu pasti jawabannya beda-beda. Satu nanyanya gini, kamu setelah menikah ini cita-cita kamu apa? Pengen punya keturunan. Terus kenapa kamu pengen punya keturunan? Agar nanti anakku bisa meneruskan perjuanganku. Ada yang jawab gitu, betul. Emang perjuangan apa Pak? Ada lagi yang bilang begini, aku nanti pengen punya anak kalau udah menikah, agar nanti di masa tuaku ada yang pelihara aku, ada yang merawatku. Apakah ada jaminan ketika bapak punya anak, kemudian ketika bapak sudah tua, ibu sudah tua, di masa tua bapak ini anaknya yang merawatnya? Belum tentu Pak. Bahkan terkadang tetangga kita yang bukan siapa-siapa kita, yang bukan saudara kita, bukan sepupu kita, kebetulan dia hanya tetangga kita, dia yang melebihi anak kita merawat kita di masa kita tua. Betul? Betul. Yang anaknya kadang ada di mana, bahkan sampai ada orang tua yang meninggal sekalipun, anaknya tetap tidak datang ke rumahnya. Alasan sibuk, alasan pekerjaannya, alasan ini dan alasan itu. Itu tidak menentukan kepada kita Pak. Makanya kita sebagai orang tua harus mampu mendidik anak kita, paling tidak anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika menjadi anak yang soleh, maka dia akan menjadi qurrata a'yun, dia yang akan menjadi penyejuk bagi kita sebagai orang tua. Dimanapun ia berada, di rumahnya kah, di luar kah, jauh dari orang tuanya, dia tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Itulah anak yang hebat Pak. Maka di sini banyak ustadz, tadi saya ngobrol dengan ustadz-ustadz di sini. Ustadz Mahfud katanya ini lagi dirikan TPA. Dukung Pak, mari dukung. Mari kita dukung sama-sama. Kita sebagai orang Islam, dimanapun anda hai orang Islam, apa kau jadi kiai, kau jadi teknokrat, jadi politikus, engkau jadi pedagang, engkau jadi petani sekalipun, jangan pernah tinggalkan agamamu, kejar agamamu, dukung semampu kamu. Kalau tidak mampu dengan hartamu, dengan nasihat, masukan, dengan tenagamu. Karena orang ini kadang-kadang kalau ada kebaikan Pak, pasti ada 4 golongan orang nih yang akan terlibat. Ini 4 golongan manusia. Golongan yang pertama, ini contohnya Ustaz Mahfud buat TPA ini.
atau kita bangun masjid ini, Al-Muhajirin ini, ketika membangun dulu ada empat tipe manusia, Pak. Yang pertama, ada orang yang menyumbang dengan hartanya, betul. Yang kedua, karena harta tak punya, nyumbang dengan tenaganya, betul. Yang ketiga, harta tak punya, tenaganya tidak bisa karena mungkin punya pekerjaan lain, maka dia menyumbang dengan syarat. Begini masjid juga masih bagus itu, Pak. Yang tak bagusnya yang nomor 4, nyumbang nyele, kata orang Ketapang. Nyumbang mencela. Udahlah harta tak disumbangkan, tenaga tidak didukungkan, terus saran juga tidak ada, menyalahkan yang pandai, betul. Tapi di sini enggak, masalah. Ada. Yang banyak di kampung saya, Pak, Sungai Kinjil di Ketapang. Kalau di sini kan enggak ada nih, enggak ada bitunya. Nah itu, Pak. Jadi pertama itu adalah hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah apa? Dalam rangka kita itu untuk mensyiarkan agama Islam. Yang kedua, kata ulama, apa hikmah Isra Mi'raj itu? Yang kedua adalah litaqwiyatil aqidah, untuk mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita dengan Islam kita, keyakinan kita dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini peristiwa Isra Mi'raj sudah bisa kita logikakan, tapi tidak ketika di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena di zaman itu masih zaman kontak. Bagaimana Rasulullah hanya sepertiga malam bisa sampai tidak hanya ke langit 7, tapi sampai ke Rafah, ke Mustawan, kembali lagi sudah sampai di kota Mekah kembali. Itu Rasulullah hanya sepertiganya saja dari malam itu. Tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, maka pada saat itu yufarriqul haq wal batil, terpisahlah antara yang hak dan yang batil. Yang imannya sudah kuat kepada Rasulullah, dia tetap percaya, tetapi yang imannya masih setengah-setengah kemudian kembali meninggalkan Islam, kemudian dia menjadi murtad kembali. Kenapa? Karena memang tidak masuk akal, Pak. Zaman itu ketika dilogikakan tidak masuk akal. Tetapi faktanya ketika semakin akhir zaman, semakin hari ini, apa yang terjadi di dalam Isra Mi'raj kepada Rasulullah SAW itu bukan tidak masuk akal, tapi sangat masuk akal. Kenapa? Karena sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa membuktikan. Dulu orang ke Mekah perlu waktu 4 bulan ikut kapal. Sekarang sampai haji umroh ke kota Mekah sana cukup 10 jam sampai, Pak. Ini pakai kendaraan transportasi yang dibuat oleh manusia. Sedangkan Isra Mi'raj itu kendaraannya, transportasinya langsung dari Allah Subhanahu. Masuk secara logika kita. 30 tahun yang lalu, kalau Abdurrahman saya ini bilang ke Bapak, insya Allah dalam 20 tahun yang akan datang saya berbicara dari Ketapang sama orang di Malaysia sana, cukup di dalam rumah saja, ngomong pelan-pelan saja sampai itu. Kata orang 20 tahun yang lalu, Abdurrahman ini udah gila, berarti gila kawannya. Tak masuk akal. Kenapa? Karena memang saat itu belum ada HP. Tapi hari ini masuk akal apa tidak? Masuk akal. Hanya dengan barang kecil ini kita mau bicara dengan siapapun, dimanapun bisa. Yang penting ada sinyal dan ada kuota. Kalau dulu yang paling berpengaruh di dunia ini harta tahta wanita. Sekarang tambah satu, Pak, harta tahta wanita kuota. Apalagi anak-anak muda sekarang kalau tak ada kuota, biar beras umatnya pun diambil dijual, beli kuota. Penting kuota itu. Karena apa artinya HP sampai mahal-mahal kalau memang tidak ada kuotanya. Itu yang kedua. Makanya
untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang benar. Isra dan Mi'raj itu memang dari Allah yang memberangkatkan utusan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk pensucian. Karena Rasulullah ini mendapat perintah sholat. Sholat ini tugasnya, fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran hati kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi saya Pak Kiai, saya ini udah sholat terus Pak Kiai, tapi masih gak mungkar-mungkar terus Pak Kiai. Nah, kalau memang seperti itu kejadiannya, diperiksa kembali sholatnya. Mungkin sholatnya ada masalah. Karena orang kalau betul-betul sholat, insya Allah pelan tapi pasti sholat itu akan membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dalam situasi apapun, lagi sibuk seperti apapun Pak, sholat itu tidak ada toleransinya. Toleransinya hanya satu, ketika kita telah meninggal dunia. Selagi nyawa masih ada di badan, maka sholat itu tetap wajib kita tunaikan, wajib kita laksanakan. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di depan, kalau sholatnya bermasalah, ibadah yang lain juga akan bermasalah. Bapak Ibu semua di sini pengen masuk surga apa tidak? Pengen masuk surga? Kata Rasulullah begini, nanti ada 4 golongan kata Rasulullah, yang tidak hanya umatku itu masuk surga Allah, tetapi dia nanti di padang mahsyar tanpa hisabnya, tidak dihitung lagi amal. Apa kata Rasulullah? Idza kana yaumul qiyamati yadkhulu arba'atun al-jannata bighairi hisab. Akan masuk ke surga ada 4 golongan manusia yang tanpa hisab nanti. Sampai di padang mahsyar oleh malaikat tak diperiksa lagi Pak, langsung masuk, langsung dia, tidak perlu ada persoalan apapun, langsung masukkan ke surga tanpa hisab sudah. Siapa yang pasti? Yang pertama kata Rasulullah, al-alimul ladzi ya'malu bi'ilmi, adalah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka ini? Itulah para ustaz, itulah para kiai, itulah para muallim, itulah para syekh. Kemana-mana dia berdakwah. Di kampungnya dia ada PPA, ada madrasah, ada pondok pesantren. Mereka mengajar santrinya dengan ikhlas 24 jam tanpa dia mengharapkan balasan apapun. Tidak ada ustadz itu yang digaji oleh pemerintah, tidak ada. Tapi kenapa mereka tetap istiqamah? Karena dia sadar bahwa ilmu yang dimiliki oleh dia itu adalah yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin para ustadz ini ketika dia berjuang di jalan Allah, maka jalan keluar selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ustadz mundur Pak. Kalau pegawai negeri masih banyak yang mundur, anggota dewan banyak yang mundur, tapi kalau ustadz, tidak ada ustadz mundur, tidak ada. Ada di sini ustadz mundur, saya pensiun jadi ustadz, ada? Tidak ada Pak. Pensiun jadi itu kalau mati udah pensiun baru. Kenapa? Karena dia adalah pejuang Allah. Nah, orang yang ini kata Rasulullah nanti yang ikhlas mengamalkan ilmunya, insya Allah nanti di padang mahsyar dia akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab, langsung masuk ke surga. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah yang nanti di surga itu tidak dihisab lagi. Siapa? Man hajjalillah wala yarfus wala yafsuk hatta mata. Adalah orang
yang ketika mengumpulkan harta, ketika cukup kemudian dia daftar naik haji, berangkat dia ziarah kota Mekah dan kota Madinah. Setelah pulang dari kota Mekah dan Madinah, dia melaksanakan ibadah haji, mulutnya terjaga, hidung, kuping, mata, tangan dan kaki, panca inderanya terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa sampai dia meninggal dunia. Maka dia adalah salah satu dari 4 yang nanti di akhirat tidak dihisab lagi, langsung dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu. Yang ketiga, asy-syahid alladzi qutila fil ma'rakati li'ila'i kalimatillah, adalah orang yang mati syahid, orang yang berperang dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu di zaman Rasulullah, perang membela agama. Bahkan seperti Sayyidina Hamzah paman Rasulullah ketika perang Uhud, Pak, itu oleh Wahsy itu atas permintaan Hindun, orang yang kafir. Wahsy, ketika kamu ketemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika kau bisa membunuhnya, tolong belah dadanya, ambil hatinya, bawa ke hadapanku. Ketika bisa dibunuh oleh sang Wahsy, kemudian betul dibawa di depan Hindun. Apa yang dilakukan oleh Hindun yang kafir ini? Dimakan hatinya Sayyidina Hamzah ini. Saking kejamnya dulu, seperti itu. Nah, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah seperti ini, yang berperang membela agama Allah, nanti di akhirat tidak akan dihisab. Dan yang terakhir adalah was-sakhiyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi dinil Islam bila riya'in, adalah orang kaya, orang yang punya harta, yang hartanya ketika dikumpulkan dari jalan yang halal, kemudian dia nafkahkan sebagian dari hartanya kepada kebaikan-kebaikan, disumbangkan ke masjid, ke madrasah, ke TPA, ke musola, ke janda-janda yang sudah tidak mampu. Dan ikhlas itu, ikhlas karena Allah, karena mengharap ridho Allah, bukan ngasih duit karena musim caleg. Ya. Kalau di Ketapang sekarang banyak, Pak, setiap rumah-rumah, termasuk rumah saya, tamu siang malam. Aku tamu caleg, baik-baik sama orangnya. Nggak tahu di sini sama. Jadi bukan duit caleg, Pak. Kalau duit caleg itu tak ikhlas. Kenapa? Karena dia minta imbal balik karena pengen dipilih. Tapi kalau orang yang dermawan yang dimaksud Rasulullah, yang ikhlas karena Allah, dia mendapatkan sebagian rezekinya itu karena Allah, tanpa ada iming-iming apapun kecuali ridha Allah, maka dialah salah satu dari 4 nanti yang di surga tak akan dihisab lagi, langsung dimasukkan nanti di akhirat ke surga. Dari 4 golongan ini, ayyuhum yadkhulu awwalan, mereka ini berdebat. 4 golongan ini. Yang pertama, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang naik haji, yang hajinya menjadi haji mabrur. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Yang keempat, orang yang dermawan yang menafkahkan hartanya. Di padang mahsyar nanti ini dia berdebat, Pak. Kata yang alim, aku lebih dulu masuk surga. Kata yang haji mabrur, jangan, kamu mundur, aku dulu yang masuk surga. Kata yang dermawan, aku dulu yang masuk surga. Yang haji, yang kiai-kiai, ustaz-ustaz belakangan, mundur. Kata yang mati syahid sama, kalian bertiga mundur semua, aku yang masuk ke depan, masuk dulu ke surga. Berdebat mereka berempat ini, akhirnya Allah mengutus malaikat mengadili kepada 4 golongan ini. Kemudian dipanggil oleh malaikat. Siapa yang dipanggil dulu? Yang dipanggil dulu adalah yang naik haji, kemudian hajinya menjadi haji yang mabrur. Ketika dipanggil, ditanya oleh malaikat, haji mabrur, kenapa kamu mau masuk surga lebih dulu? Dijawab oleh sang haji mabrur, iya,
sangat pantas aku masuk surga lebih dulu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, innal hajjal mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aku mengumpulkan harta yang baik-baik, ku bawa naik haji ziarah Mekah Madinah, dan pulangnya aku kemudian menjaga panca inderaku, maka pantas aku masuk surga lebih dulu. Betul kata malaikat? Betul, sangat betul kamu kalau ngaku kamu seperti itu. Tapi selanjutnya aku ingin tanya denganmu, kamu tahu bahwa haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga? Kamu tahu dari siapa? Dijawab oleh haji mabrur, dari guruku, dari kiaiku, dari ustadku. Oh, kalau memang kamu tahu dari kiaimu, dari orang yang berilmu, apa kau tak malu mau masuk surga lebih dulu sedangkan gurumu masih belum? Mundur, mundur kata malaikat, mundur Pak yang haji. Yang kedua dipanggil lagi, yang mati syahid. Sama jawabannya, aku yang mati syahid ini membela agama Allah. Kalau orang yang lain mati harus dikafankan, dimandikan, kemudian baru dikuburkan, tapi aku tidak, karena aku begitu mulia di sisi Allah. Orang mati syahid, apa pakaian yang melekat di badannya, darah yang mengucur di tubuhnya, tak perlu dibersihkan, dan itu tidak boleh, harus langsung dipendam dengan darah-darahnya, dengan pakaian-pakaiannya, karena nanti di akhirat kata orang yang syahid akan menjadi saksi di hadapan Allah, aku adalah orang yang pantas masuk surga. Apa kata malaikat? Kamu juga betul, tapi kamu tahu bahwa pahala syahid itu begitu besar. Kamu tahu dari siapa? Tahu dari ustadz saya, tahu dari kiai saya. Apa kau tak malu kalau kamu masuk surga lebih dulu daripada ustadzmu? Udah, ngalah kamu, mundur, mundur lagi Pak. Yang ketiga lagi yang dipanggil siapa? As-sakiyyu alladhi anfaqahu bila riya'in, adalah orang yang dermawan yang menafkahkan hartanya itu tanpa riya, ikhlas karena Allah. Begitu sama jawabannya, bahwa setiap rupiah, setiap dirham yang kita nafkahkan kepada jariah, dia akan tetap mengalir selamanya sampai hari kiamat. Itu dijelaskan oleh sang Pak Dermawan ini. Apa kata malaikat? Betul kamu sangat pantas untuk itu. Tapi tolong aku tanya kepadamu, kamu tahu dari siapa bahwa orang yang dermawan itu balasannya adalah surga? Dari guru saya, dari kiai saya, dari ustadz saya. Kalau begitu kamu lebih baik mengalah, mundur saja, karena tak pantas kamu masuk lebih dulu kalau gurumu belum masuk surga. Akhirnya yang terakhir dipanggil siapa? Al-alimul ladzi ya'malu bi'ilmihi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Tapi apa jawaban orang yang mengamalkan ilmu? Mengejutkan jawabannya. Kata malaikat, silakan engkau wahai orang yang mengamalkan ilmu, wahai ustaz, wahai kiai, wahai syekh yang ikhlas mengamalkan ilmu tanpa pamrih, maka kau sekarang yang pantas untuk masuk surga lebih dulu. Apa kata orang yang berilmu? Tidak malaikat, tidak, aku tidak akan pernah masuk surga lebih dulu. Kenapa kamu menolaknya? Malaikat, sebelumnya aku memang berdebat dengan yang dermawan, dengan yang mati syahid, dengan orang yang haji mabrur. Tapi setelah kedatanganmu, mendengar penjelasanmu, aku pun sekarang malu, wahai malaikat, untuk masuk surga lebih dulu. Kenapa emangnya? Manusia ketika dilahirkan tidak tahu apa-apa, bahkan dilahirkan dari rahim ibunya dia dalam keadaan telanjang, kemudian dia tumbuh menjadi semakin besar, dididiklah anak ini kemudian oleh orang tua. Begitupun aku dididik oleh orang tuaku, dimasukkan di TPA, dimasukkan di madrasah, dimasukkan di pesantren yang membiayai aku siang dan malam. Ayahku kadang malam tidak pulang karena mencari untuk bekal aku ketika menuntut ilmu. Bahkan ibuku kadang lupa bahwa dia belum tidur, itu juga karena memikirkan aku. Maka sungguh tidak pantas
kalau aku masuk surga lebih dulu, maka tolong masukkan lebih dulu orang yang dermawan itu. Siapa orang yang dermawan, Pak? Orang yang menafkahkan hartanya. Siapa orang yang dermawan? Dialah kedua orang tua kita. Maka sampai jangan khawatir, Pak. Jangan pernah khawatir. Mungkin Anda merasa Anda adalah orang bodoh, bukan orang alim, bukan orang pintar. Tetapi ketika Anda punya anak, pastikan anak Anda adalah anak-anak yang terdidik di dalam keagamaan Anda. Ketika anak Anda nanti telah menjadi orang yang alim, yang banyak ilmu, mengamalkan ilmu, punya santri, ketika anak Anda sholat tahajud, pahala tahajud juga Anda dapatkan. Ketika anak Anda puasa, pahala puasa juga bapak ibunya dapatkan. Ketika anak Anda dakwah, tausiah di mana-mana, pahalanya juga bapak dan ibu mengalir semuanya ke bapak ibu. Sampai ke akhirat nanti, sampai kiamat nanti, apa yang dilakukan anak ibu itu semuanya juga ibu dapatkan, juga bapak dapatkan. Maka mungkin hari ini kita, Pak, kita bukan orang pintar, bukan orang yang alim. Bahkan saya nih, ibu, di sini nih ada keluarga saya yang dari Sungai Kijen. Ini nih Bu Anu nih, beliau ini tahu. Kebetulan dia ada di sini sekarang, tinggal di sini. Tahu Pak perjalanan saya sampai saya punya pesantren sekarang di Pantai Pecal. Bapak Ibu kalau ke Pantai Pecal, di gerbang di depannya itu ada masjid besar. Itu ada pesantren di situ. Pesantrennya namanya Nur Ilahi Al-Islami. Itu saya yang punya, Pak. Saya yang mendirikan pesantren itu ketika saya pulang dari mondok dulu. Karena saya mondok tahun 88 masuk pesantren di Jawa Timur, pulang tahun 2000 saya. Bahkan sekolah magister saya juga saya dari Jawa Timur. Jadi sekolah formal mondok saya juga mondok. Siapa yang biayai? Orang tua saya, Pak. Siapa orang tua saya? Orang tua saya kalau bapak, kalau abah saya memang keturunan kiai, Pak. Memang betul. Beliau dari Jawa Timur, bahkan salah satu tokoh di Kabupaten Ketapang. Tapi kalau ibu saya sekolah SD tada, mondok ya apalagi ngaji Quran tak bisa. Ibu saya itu memang asli ngaji nggak tahu, baca huruf Latin nggak tahu, ibu saya itu. Tapi saya bangga dengan umi saya. Kenapa? Ketika saya masih mondok dulu 12 tahun saya berada di pesantren, dia tidak lepas puasa untuk saya. Padahal bodoh orang tua saya. Dan saya sadar tanpa keringat dari umi saya dan bapak saya tidak mungkin jadi apa-apa. Saya tidak mungkin bisa apa-apa. Dari orang tua saya inilah saya bisa mondok sampai 12 tahun di Jawa Timur. Dan sekarang saya mampu mendirikan pesantren. Saya lagi membangun sekarang, Pak. Masjid saya sudah habis 3.700.000, sudah hampir selesai sekarang. Sekarang saya lagi memulai kembali pembangunan pesantren panjang 50 meter, 3 lantai, Pak. Diperkirakan 3 miliar lebih pembiayaannya nih. Masih dilanjutkan lagi ini. Mohon doanya mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya, karena ini adalah tujuannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mustahil dengan anak-anak di sini pun tidak mustahil. Siapapun engkau jangan pernah kecil hati, wahai adik-adikku yang ada di sini. Bangkitkan semangatmu belajar. Pastikan bahwa Anda adalah orang-orang pilihan nanti, orang-orang yang akan dicari, orang-orang yang menjadi kekasih Rasulullah SAW. Tapi kalau hari ini pemudanya dibiarkan bodoh, pemudanya hanya dibiarkan main HP, mondok tidak, sekolah tidak, sholat bahkan kita biarkan, mau jadi apa masa depan agama kita, Pak? Ayo didik anak-anak kita. Karena kiai itu pun tidak harus anak kiai. Memang betul, Pak, santri itu tidak mesti orang yang mondok harus jadi kiai, betul. Karena santri itu polipaling. Kalau di dalam kaidah alfiyah begini kata dalam alfiyah itu, ini Ustaz Abdul Qadir paham. Lirabbi wan nasbi wa jarrina shalah ka'rifina fa innana ninnal minah.
Jadi santri itu seperti domirna. Domirna ini ke rofa masuk, ke nasab masuk, ke jar masuk. Dibawa ke mana? Domirna ini masuk. Kalau istilah kita orang kampung, domirna itu sama dengan bawang. Ibu masak kering pakai masak kuah juga ada itulah santri. Kemanapun santri itu bisa, mau dengan pejabat bisa. Siapa bilang tak bisa, Pak? Saya tahun 2008 saya pemuda Pulau-Pulau Nasional Kalimantan Barat yang dikirim ke nasional, Pak. Langsung ngadap SBY waktu itu, langsung ngadap Pak Wapres Yusuf Kala waktu itu, mewakili Kalimantan Barat. Anak siapa? Anak umi saya yang tak tahu ngaji, tak tahu baca, bahkan SD juga tidak tahu. Bisa ternyata kalau kita dididik. Oh, tidak punya biaya Pak Kiai, jangan pikirkan biaya. Apalagi di sini sawit semua. Di kampung saya tidak ada sawit dan kodok yang banyak. Masih bisa. Di sini duit semua ini sawit. Kok dibilang tak bisa? Saya dulu mondok oleh orang tua saya, dijualkan daun pisang, Pak. Ini saya cerita. Tujuan saya apa? Untuk motivasi ke adik-adik yang ada di sini. Dijualkan daun pisang. Jadi orang tua saya itu beli daun pisang ke tetangga-tetangga tuh, Pak. Belinya 10.000. Umi saya nih ngambil sendiri. Sekarang itu 10.000. Diantar ke pasar ke orang jual lemang. Tahu lemang ya? Oh. Nah, kelangganannya itu satu karung dijual 25.000. Jadi ini yang dikirimkan ke saya. Karena dulu belum ada ATM, saya dulu mondoknya aja ikut kapal dagang sapi itu Pak, ke Semarang, ke Cirebon. Dari Cirebon ikut kereta api baru ke Jawa Timur, lanjut ke Sampang. Susah dulu itu, Pak. Jadi saya kalau dikirim dulu zaman saya itu 50.000. 50.000 itu pesan abang, ini harus cukup mondokmu, kuliahmu. Sambil kuliah sambil mondok 50.000, Pak. Rokok sebungkus sekarang. Dijualkan daun pisang, Pak. Tapi bisa ternyata. Apalagi sekarang, santri sekarang ini mewah, yang mondok ke Jawa pakai pesawat berangkatnya, pulangnya juga pakai pesawat. Tak punya uang tinggal telepon orang tuanya, tinggal tekan di ATM, keluar duit, dikirim jutaan tiap bulan. Masih bodoh, keterlaluan. Jangan cuma duit terus diminta. Mewah sekarang. Santri saya ini kan ada nih, banyak dari Sungai Belayu, dari Mambuk nih ada, Tumbang TV itu ada, dari Marau, dari Marau juga ada, tapi cuma 2 orang dari Marau. Itu kalau dikirim, Masya Allah, oleh orang tuanya. Maklum pos-pos sawit kebanyakan yang besar-besar kirimannya. Tidak apa-apa, karena memang berzaman sudah berubah, dipersilakan, tapi tingkatkan belajarnya kalau ada di pesan. Saya yakin masyarakat di sini juga anak-anak sudah banyak yang dimondokkan. Tetap semangat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dari keringat Anda, dari keringat Bapak Ibu itu semuanya tidak akan pernah sia-sia, akan dicatat oleh Allah. Setiap tetes keringat yang jatuh itu akan dicatat oleh malaikat menjadi amal ibadah kita, perjuangan fisabilillah kita, perjuangan ifrus sabil kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa nih? Sudah sejam ini, Pak. Nggak lanjut? Yakin? Ibunya nunggu loh di rumah loh. Oke, saya tambah dulu ya. Bahwa setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, itu semuanya itu akan nanti kita panen ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya anak, maka apa yang dilakukan anak juga berpengaruh kepada orang tuanya. Ketika anak melakukan kebaikan, orang tuanya telah meninggal lebih dulu, maka perbuatan baik yang dilakukan oleh sang anak itu akan menjadi
nanti hadiah bagi orang tuanya di hadapan Allah di dalam kuburnya. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dikisahkan begini, adalah seorang Abu Qalabah, seorang Asy-Syaikh Al-Imam Abu Qalabah. Beliau pernah mengisahkan satu malam beliau pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia berjalan di satu komplek pekuburan. Di satu komplek pekuburan ini, kemudian ketika dia lewat, ternyata insaqat kuburuhum, semua kuburan ini terbelah. Di dalam mimpi Syekh Abu Qalabah ini terbelah, terbuka semua kuburan itu. Wa kharajat al-mayyitu minha, kemudian mayat-mayat yang ada di dalamnya ini keluar semua. Wa yajlisu fi sadiril qabri, dan kemudian mayat-mayat ini duduk di pinggir kubur masing-masing di atasnya. Melihat kejadian ini, apa yang disaksikan oleh Abu Qalabah ini, dari setiap mayat yang duduk di atas kuburannya ini, semuanya terang benderang. Setiap kubur ini terang benderang semuanya, kecuali hanya satu, yang lain terang semua. Katobaki min nurin, dijelasin itu di kitab itu, seperti talam. Tahu talam Pak? Sinarnya besarnya seperti talam, sinarnya begitu terang, kecuali ada satu kuburan. Satu kuburan ini jangankan sebesar talam, sekecil ini saja sinarnya tidak ada, bahkan gelap sama sekali ya. Heran Abu Qalabah ini didatangi satu kuburan yang gelap sendirian ini, yang lain terang, yang dia yang gelap. Kami datang ditanya, aku melihat semua pekuburan di sini, ini kuburannya terang benderang, tapi tidak dengan kuburanmu. Mali ara syai'an, aku tidak melihat sesuatu apapun, kata Abu Qalabah. Mendengar pertanyaan Abu Qalabah ini, apa kata seseorang yang kuburannya gelap ini? Dia menjawab begini, ya Abu Qalabah, kalau yang lain tetangga-tetanggaku ini, kenapa kuburan mereka terang? Mereka ini semua punya anak-anak yang soleh. Mereka meninggalkan di dunia anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakannya, yang selalu mengirim Fatihah untuknya, yang selalu membaca Yasin untuknya, menghatamkan Al-Quran untuknya. Setiap waktu dia munajat untuk orang tuanya ini. Sedangkan aku ini sebaliknya, aku punya anak yang kurang ajar, aku punya anak yang tidak mau ibadah, aku punya anak yang tidak mau mendoakan aku. Makanya kuburanku gelap, tidak seperti yang lain. Ketika aku hidup di dunia, aku sibuk mengumpulkan harta. Aku tak peduli haram halal hantam, semua dikumpulkan sebanyak-banyaknya harta itu, agar aku menjadi kaya raya, yang niatnya agar aku menjadi hidup yang enak, hidup yang mewah. Tapi ketika aku mati, harta yang kukumpulkan itu ia yang menikmati. Sementara ketika aku telah mati ini, aku yang mempertanggungjawabkan kepada Allah. Anakku yang menikmati, aku yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku di kuburan tidak selamat disiksa oleh malaikat, karena tidak ada anakku yang soleh. Dan aku pun ketika di dunia, aku terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Setelah mendengar penjelasan ini, Abu Qalabah terbangun dan dicari oleh Abu Qalabah ini, di mana anak orang ini yang ada di dalam mimpinya ini. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu, apa diceritakan oleh Abu Qalabah kepada anaknya? Mendengar cerita Abu Qalabah ini, Pak, kemudian anak itu bersumpah, ya Abu Qalabah, wallahi demi Allah, qultu bi yadaik, aku berkata di hadapanmu ini ya Abu Qalabah, aku bersumpah demi Allah, semenjak saat ini aku tidak akan nakal lagi, aku tidak akan meninggalkan perintah Allah lagi, aku berjanji akan menjadi orang yang taat, aku berjanji akan mengirimi Fatihah, Yasin, mengirimi Al-Quran kepada orang tuaku, dan aku akan selalu munajatkan orang tuaku.
Itu janji sang anak setelah mendapat cerita Abu Qalabah. Hingga pada satu waktu Allah berkenan memimpikan kembali Abu Qalabah ini pada kuburan yang sama, dan dilihat orang yang mimpi pertama itu tidak ada sinarnya sama sekali. Kemudian justru adya'u minasyamsi, justru sinarnya itu lebih terang daripada matahari yang dilihat Abu Qalabah. Ditanya lagi oleh Abu Qalabah, kok berbeda mimpiku yang kedua ini? Begitu terang menderang, hari ini kuburanmu bahkan mengalahkan kuburan yang lain. Apa jawabnya? Aku berterima kasih kepadamu Abu Qalabah. Semenjak kau datangi anakku kemudian menjadi anak yang soleh, mendoakanku, selalu munajatkanku, banyak sedekah yang diberikan, dihadiahkan untukku, wa yahduna ilayya, dan dihadiahkan kepadaku dari sedekah-sedekahnya itu, sehingga aku sekarang di alam kubur aku menjadi penghuni kubur yang bahagia, yang makmur, menjadi raudhatun min riyadatil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Ini menjadi dalil bahwa setiap bapak ketika punya orang tua yang telah meninggal dunia, apakah itu kakek, kerabatnya yang telah meninggal dunia, kalau kita ingin dianggap anak soleh oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka sisihkan harta Anda. Ketika Anda punya Rp1, Rp2, mungkin beli rokok, punya uang 50.000, beli surya 34.000, ambil 2.000, sisihkan ke kantong amal, sumbangkan ke TPA. Ustadz Mahfud ini dipastikan Pak, Bapak tinggal ngomong, ini hadiah umat saya, hadiah umi saya nih, sedekah untuk umi saya, sedekah untuk abah saya, maka dipastikan 2.000 itu mengalir nanti selama TPA itu digunakan, selama itu pula amal jariahnya mengalir kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jangan pernah lupakan orang tua kita Pak. Kita yang duduk pada saat ini, yang berkumpul ini, mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di kanan kiri kita ada orang tua kita, ada saudara kita, ada kawan akrab kita yang 5 tahun yang lalu masih duduk dengan kita di majelis ini, tapi hari ini kemana mereka? Mereka telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Ini artinya bahwa kita hanya menunggu giliran saja, karena setiap manusia yang hidup pasti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Pak manusia yang tidak akan mati. Makanan yang kita makan hari ini adalah makanan yang dimakan oleh orang tua kita dulu. Tempat yang kita tempati hari ini adalah tempat yang didiami oleh orang tua kita dulu. Bahkan mungkin kendaraan yang dinaiki kita hari ini adalah kendaraan orang tua kita dulu, atau mungkin istri yang kita peluk hari ini adalah istri kawan kita dulu. Betul? Kalau ada janda, karena di dalam agama tidak boleh kita menyakiti janda itu Pak. Walam yu'addiyaha, kata kitab. Jangan pernah kau menyakiti janda-janda, tak boleh, dosa. Kalau disakiti tak boleh, kalau dikawinin boleh. Ustaz Ali ketawa, mau nambah tadi. Jadi itu Pak, kembali kita kepada judul kita Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah ini mendapat perintah sholat itu langsung dijemput? Itu tujuannya adalah karena sholat ini adalah perintah yang sangat penting. Maka ayo kita semua jaga sholatnya. Kalaupun kita kerja, mungkin di sini sawit, jaga perusahaan, saya yakin pemimpin-pemimpin kita di sini, manajernya dan semuanya ini perusahaan, pasti mereka itu adalah orang-orang bijak. Ketika waktunya kita sholat, pasti dikasih kesempatan untuk sholat. Betul Pak ya? Jangan ketika diberi kesempatan untuk sholat oleh perusahaan, kemudian malah kitanya yang tak sholat. Karena sholat ini adalah penentu kita. Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat, mari jaga sholat kita itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah nyawa di kerongkongan,
Seandainya nyawa itu bisa diperpanjang, doa mereka tidak ada lain kecuali mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mencari pekerjaan, tapi mereka akan ibadah. Karena ibadah itu memang begitu penting, termasuk sholat ini. Kalau sholatnya baik, insya Allah kita semua akan baik. Rumah tangga kita baik, kampung kita baik, negeri kita baik. Ini tidak lama lagi kita bak menghadapi pileg dan pilpres. Tolong saya himbau kepada semuanya, saya juga mendapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang, juga dari Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, karena saya juga pengurus. Kami memang semua para ustadz, para kiai yang berdakwah ke daerah-daerah, kami diminta untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat, karena kita ini sudah mau pileg dan pemilu pilpres ini. Saya himbau atas nama MUI dan NU Kabupaten Ketapang, mari kita ini laksanakan pemilu ini dengan damai, karena pemilu adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu, pesta itu senang-senang, Pak. Kalau bertinju itu bukan pesta namanya. Yang nama pesta itu senang-senang. Silakan ikuti nurani Anda. Ketika Anda suka yang biru atau yang merah atau yang kelabu, silakan. Yang penting jangan kelahi-kelahi. Punya aku yang bagus, punya kau jahat, punya kau yang jahat, punya aku yang bagus, tak perlu. Masuk nanti ke bilik suara, pilih sesuai hati nurani, dipersilahkan. Jangan berkelahi. Cukup menjadi contoh pemilu-pemilu sebelumnya. Orang yang di atas yang kita pilih bersaing, kita juga di bawah pendukungnya bersaing, sampai nyumpah-nyumpah, sampai musuh-musuhan dengan tetangganya. Akhirnya setelah pemilu yang di atas berpeluk-pelukan, kita tetap bermusuhan. Betul atau tidak? Jangan mau dibodoh-bodohi. Kita bukan orang bodoh hari ini. Silakan pilih sesuai hati nurani. Mana yang Anda sukai, silakan coblos. Yang tidak ditinggalkan. Yang penting jangan kelahi, Pak. Yang penting itu, daripada kita nyoblos di luar itu seperti itu kelahi-kelahi, bagus pulang nyoblos di rumah kita. Itu pasti kalau itu. Betul ya? Ya. Mari kita ciptakan kabupaten kita Ketapang ini adalah kabupaten yang damai. Jangan kelahi-kelahi, Pak. Kalau di Ketapangnya tuh luar biasa hari ini, Pak. Tapi mungkin saya lihat di sini tidak begitu. Kalau di Ketapang luar biasa, Pak, hari ini. Lomba-lomba mereka. Udah masuk bilik coblos saja sesuai hati nurani, sesuai keinginan Bapak. Tapi memilih pemimpin itu, Pak, juga nanti setiap apa yang kita lakukan hidup di dunia ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Silakan, agama kita telah memberi koridor aturan. Kalau kita memilih pemimpin, paling tidak agamanya, lihat yang kuat agamanya. Karena orang kalau takut kepada Allah, insya Allah dia takut untuk melakukan dosa ketika menjadi pemimpin. Tapi kalau Allah, dengan Allah saja tidak takut, apalagi cuma dengan rakyatnya. Betul? Di antara kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kehancuran negeri itu adalah wa umara'ukum min ardalikum. Ketika pemimpin-pemimpin kamu adalah min ardalikum, dari orang-orang hina di antara kamu. Hina di mana dimaksud? Tidak kompeten, bukan kapabel, tidak sesuai dengan kapasitasnya dia menjadi pemimpin. Seorang pemimpin itu ketika diserahkan kepada bukan ahlinya, pekerjaan apapun itu akan hancur. Tamat seperti saya kemana-mana ahli drama, Pak, disuruh drama orang kemana-mana, tapi tiba-tiba saya suruh jadi pemimpin tukang, hancur tidak rumahnya, langsung disuruh ukur megang meteran saya. Orang biasa buka kitab kemudian buka meteran, megang gergaji, suruh bangun rumah, hancur, Pak. Sama ketika pemimpin yang menjadi pemimpin kita adalah orang hina, orang yang tidak ngerti, kita angkat jadi pemimpin, maka dipastikan
dia akan menjadi pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka memilih pemimpin itu harus sesuai. Lihat dulu Pak, pendidikannya apa nih? Itu ke rakyat gimana, bagus apa enggak? Apa cuma ketika caleg yang bagus? Dulu-dulunya gimana, rekam jejak kalau istilah kita, atau jejak digital kalau istilah kerennya hari ini. Maka mari saya himbau, kita beberapa hari lagi kita ini pemilu, kita pilih sesuai hati nurani. Jangan pernah kita berkelahi, apalagi membawa-bawa agama. Gunakan jabatan Anda untuk meninggikan agama, jangan gunakan agama untuk Anda mendapat jabatan. Betul? Betul. Itu Pak yang benar itu. Jadi itu Pak ya, saya sudah sejam lebih ini ceramah. Saya pamit, setelah ini saya langsung mau pulang. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya, mudah-mudahan saya di perjalanan dengan santri, kebetulan saya santri bawa 5 orang nih, biar tidak sepi di jalan karena saya tidak bisa nginap. Saya harus langsung pulang besok siang. Saya mengisi di Kalinilam, malamnya juga saya di Sungai Awan, di Sungai Ginggil juga ada 2 besok malam. Lanjut saya Pak keliling. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Laqad urjani syadibul wala burqun li jarahil lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.